Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini Allah kembali mudahkan kita untuk berkumpul di majlis yang sangat mulia ini, yaitu majlis talabul ilm. Dan jamaah sekalian, di kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan sedikit membahas fikih tentang puasa. Dan harapan kita jamaah dengan membahas fikih ini, mudah-mudahan puasa yang insyaallah sebentar lagi akan kita kerjakan semakin sempurna, dan mudah-mudahan puasa kita bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan sehingga kita nanti keluar Ramadan benar-benar dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah sekalian, min bab al-ilmu qabla al-qaul wal amal, berilmu terlebih dahulu sebelum berucap dan beramal, maka bagi hari ini kita akan sedikit menyinggung tentang fikih puasa ini. Di sini ada ringkasan sedikit tentang masalah puasa, mudah-mudahan bisa menjadi bekal. Sekarang jamaah sekalian, ta'rifus shaum, definisi puasa. Puasa secara bahasa artinya al-imsaku anis syai'i, menahan dari sesuatu atau menahan dari melakukan sesuatu. Ini secara bahasa. Maka orang yang duduk itu dianggap puasa karena menahan untuk tidak berdiri. Orang yang diam tidak berbicara itu juga secara bahasa namanya puasa. Makanya puasanya Maryam itu, al-khabar dalam Al-Quran, inni nadartu lirahmani shauma. Sungguhnya saya bernadar untuk Allah Ar-Rahman shauma. Shaum di sini maksudnya apa? Menahan diri untuk tidak berbicara. Tapi ini sekali lagi secara bahasa. Adapun shaum secara istilah syar'i artinya al-imsaku anil akli wasyurbi wasailil muftirat ma'an niyati min tulu'il fajris sadiqi ila ghurubi syamsi. Jadi puasa secara istilah syar'i artinya menahan dari makan dan minum. Maksudnya jamaah makan dan minum dengan sengaja. Artinya kalau makan dan minum tanpa sengaja, maka puasanya tidak batal. Termasuk jamaah sesuatu yang dianggap minum tapi hakikatnya bukan minum, maka tidak membatalkan. Contohnya apa? Nelan ludah. Maka nelan ludah itu jamaah apakah membatalkan puasa? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena bukan dianggap makan atau minum. Kecuali kalau misalkan di ludah tersebut ada sedikit darah, maka jamaah jelas menelan darah tidak dibolehkan. Kalau dengan sengaja batal puasanya. Batal puasanya. Tapi kalau hanya sekedar ludah maka tidak membatalkan. Walaupun mungkin dikumpulkan dulu di mulut kemudian setelah banyak ditelan, maka nggak batal. Kenapa? Karena tidak dianggap makan atau minum. Wasairil muftirat, dan segala pembatal puasa. Di sini jamaah disebutkan dengan bentuk jamak karena memang pembatal puasa jumlahnya tidak sedikit. Ada makan dan minum dengan sengaja,
muntah dengan sengaja, haid dan nifas, berhubungan badan di siang hari di bulan Ramadan, kemudian membatalkan niat. Maka ini semua jamaah termasuk pembatal-pembatal puasa. Jika puasa itu artinya menahan dari pembatal-pembatal yang tadi disebutkan. Ma'an niyati, disertai dengan niat. Disertai dengan niat. Artinya masalahnya kalau seseorang puasa Ramadan tetapi tidak niat, apakah puasa Ramadannya sah? Jawabannya tidak. Di antara syarat sahnya ibadah adalah niat, termasuk puasa. Dan niat puasa itu jamaah, terkhusus puasa Ramadan, maka sudah dibolehkan semenjak tenggelam matahari sampai sebelum terbit fajar shadiq. Sehingga kalau misalkan sudah terbit fajar shadiq baru niat puasa, sah tidak? Tidak sah. Tidak sah. Rasulullah beliau bersabda, "Man lam yubayyitis siyam qabla al-fajri fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak berniat di malam hari untuk berpuasa sampai terbit fajar shadiq, maka tidak ada puasa baginya. Tidak ada puasa baginya. Kecuali puasa sunnah. Maka dibolehkan walaupun sudah terbit fajar shadiq, bahkan terbit matahari pun dibolehkan untuk berpuasa dengan catatan dia belum makan dan minum. Ya. Tapi kalau puasa wajib sepakat harus berniat sebelum terbit fajar shadiq. Ya. Min tulu'il fajri, semenjak terbit fajar shadiq. Ya. Makanya masalahnya puasa itu mulainya semenjak terbit fajar shadiq. Kalau sudah terbit fajar shadiq, maka wajib bagi kita untuk menahan dari segala pembatal-pembatal puasa. Ustaz, bagaimana kalau misalkan pas makan ternyata terdengar adzan? Bolehkah kemudian dilanjutkan? Boleh tidak? Boleh. Sahih? Rasulullah beliau bersabda, "Man sami'an nida wal ina'u ala yadi, fala yadhu hatta yaqdiya hajatahu." Jadi barang siapa yang mendengarkan adzan kemudian makanan masih di tangannya, maka jangan diletakkan sampai ia menunaikan hajatnya. Syalbani jamaah berdasarkan hadis ini mengatakan, zahir hadis ini dibolehkan makan dan minum walaupun sudah mendengarkan adzan subuh. Dan ini memang pendapat sebagian ulama. Boleh makan dan minum walaupun sudah terbit fajar shadiq. Tapi sebagian ulama yang lain, bahkan jumhur ulama, kebanyakan para ulama, mereka tidak membolehkan makan dan minum kalau memang sudah terbit fajar shadiq. Kenapa jemaah sekalian? Karena mereka berhujjah dengan ayat. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah sampai terbit sampai jelas ya, benang putih dari benang hitam dari fajar. Maka ayat ini tidak membolehkan bagi kita untuk melanjutkan makan dan minum kalau memang sudah terbit fajar shadiq. Maka jumhur mengatakan enggak boleh dilanjutkan. Bahkan di antara mereka seperti Al-Imam An-Nawawi, dia mengatakan barang siapa yang mendengarkan adzan kemudian di mulutnya ada makanan, maka tidak boleh ditelan, tapi wajib diludahkan. Kalau ditelan dengan sengaja batal. Ini pendapat siapa? Jumhur. Ustaz, mana yang kuat? Jawabannya mana yang hati-hati? Yang hati-hati jelas yang berhenti ketika sudah mendengarkan apa? Adzan. Apa kemudian jumhur ulama tidak tahu hadis tadi? Jawabannya tahu. Tapi mereka mengkompromikan antara hadis dan ayat. Sehingga mereka mengatakan maksud dari hadis tadi kemungkinan yang pertama
bahwasannya dibolehkan makan dan minum ketika sudah mendengar adzan, itu maksudnya ketika mendengarkan adzan siapa? Bilal. Kenapa jemaah sekalian? Karena di Madinah dan Mekah itu adzan 2 kali. Adzan pertama sebelum masuk subuh, adzan yang kedua setelah masuk subuh. Dan Bilal adzan sebelum masuk subuh. Maka ketika mendengarkan adzannya Bilal, silakan lanjutkan. Tapi kalau sudah mendengarkan adzannya Abdullah bin Ummi Maktum, maka amalkan ayat Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Jangan dilanjutkan. Itu dapat larangan. Atau masalah yang kedua, hadis tadi bisa diamalkan ketika misalkan muadzin di tempat kita adzannya apa? Serampangan. Belum masuk subuh sudah adzan. Maka ketika itu silakan dilanjutkan saja nama sama. Tapi jamaah, kalau misalkan muadzin di tempat kita sudah tepat waktu, maka pendapat yang paling hati-hati, maka tidak boleh melanjutkan makan dan minum kalau memang sudah adzan subuh seperti itu. Ini paling hati-hati. Kemudian masalah ila ghurubi syamsi, sampai tenggelam matahari. Nah, sehingga ingat dibolehkannya buka itu patokan kita kalau matahari sudah tenggelam. Artinya kalau misalkan matahari sudah tenggelam tetapi di masjid belum adzan, apakah kemudian boleh untuk menyegerakan buka? Tidak? Boleh. Kenapa patokan kita apa? Tenggelamnya matahari, masuknya waktu sholat maghrib. Jadi kalau sudah masuk waktu sholat maghrib, walaupun di masjid ataupun di musolah belum adzan, maka silakan boleh untuk menyegerakan apa? Berbuka. Nah, masalah. Karena kalau patokan kita adzan, bagaimana kalau muadzinnya ternyata lupa? Atau muadzinnya apa? Adzannya setelah makan 1 piring dulu. Di rumah sudah nunggu-nunggu, oh ini belum adzan-adzan, kan repot ya mah. Jadi patokannya apa? Intinya kalau sudah masuk maghrib, maka sudah diperbolehkan untuk menyegerakan berbuka. Ya. Jadi kalau misalkan suatu ketika kita jalan di tepi pantai, kemudian sambil nunggu buka puasa, maka ketika matahari sudah turun, sudah tidak kelihatan, maka itu waktu yang paling afdol. Segera buka. Jadi siap-siap beli es teh. Nanti kalau sudah turun mulai sedikit, pas turun itu waktu paling afdol. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi mengatakan apa? La yazalu ummati. Jadi umatku itu akan senantiasa di atas kebaikan selagi menyegerakan buka dan mengakhirkan sahur. Maka apa? Segera berbuka. Jangan ditunda. Ustaz, saya masih kuat enggak? Yang terbaik disegerakan. Dan enggak perlu khawatir ya. Ustaz, jangan-jangan nanti mataharinya apa? Muncul lagi. Enggak, kalau sudah turun ya sudah selesai. Ya. Kemudian masalahnya ikhwan wa akhwati fillah. Sekarang kita masuk macam-macam puasa. Puasa ada 2 macam. Pertama puasa wajib, yang kedua puasa sunnah. Puasa wajib ada 3 macam. Pertama puasa Ramadan, yang kedua puasa kafarah, yang ketiga puasa nadar. Puasa nadar. Adapun sunnah banyak ya, puasa sunnah itu banyak. Sekarang masalah apa hukum puasa Ramadan? Hukum puasa Ramadan wajib karena ia termasuk salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu pula sabda Rasulullah SAW, "Bunyal Islamu 'ala khamsin. Syahadati anna ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa saumi Ramadan." Dan puasa di bulan Ramadan. Sehingga jamaah sekalian, 2 dalil ini menunjukkan bahwasanya puasa hukumnya wajib, bahkan ia termasuk salah satu dari rukun-rukun Islam. Sehingga siapa saja yang mengingkari kewajiban puasa di bulan Ramadan, walaupun dia puasa, maka jamaah dia murtad.
Dia keluar dari Islam. Sehingga jamaah sekalian, mana ini parah? Ada orang puasanya rajin, sholatnya rajin. Tapi meyakini puasa Ramadan nggak wajib, puasa 5 waktu nggak wajib. Dengan orang yang meyakini puasa Ramadan wajib, sholat 5 waktu wajib, tapi sholatnya bolong-bolong, puasanya bolong-bolong. Mana lebih parah? Mana lebih parah siapa? Hah? Parah semua, tapi ada yang lebih parah. Mana yang lebih parah? Yang pertama, orang yang dia puasanya full, kemudian apa? Sholatnya full, tapi meyakini apa? Puasa nggak wajib, sholat 5 waktu tidak wajib. Ini lebih parah. Lebih parah. Kenapa? Karena terkait dengan akidah, keyakinan. Nah, sehingga tidak boleh kita mengingkari kewajiban puasa Ramadan dengan dalil apapun. Seperti kelompok yang mengatakan, oh sekarang kita masih periode apa? Mekah. Berarti sholat belum diwajibkan, puasa belum diwajibkan. Nah ini jelas, tetap ya, suatu yang keliru. Ya. Dan kemudian masalahnya, ikhwan wa akhwati fillah. Sekarang kita masuk keutamaan puasa. Di antara keutamaan puasa, Rasulullah beliau bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosanya di masa lalu akan diampuni. Dan masih banyak ya, keutamaan yang lain. Sekarang masalahnya bagaimana cara kita menetapkan masuknya Ramadan dan Syawal. Penetapan masuknya bulan Ramadan dan Syawal dengan 2 cara. Yang pertama dengan melihat hilal. Melihat hilal secara langsung atau persaksian orang lain yang melihatnya atau berita tentangnya. Sehingga jika sudah ada satu orang muslim yang adil melihatnya, maka sudah cukup sebagai dalil untuk menetapkan masuknya Ramadan. Adapun untuk menetapkan masuknya 1 Syawal, minimalnya dengan persaksian 2 orang muslim yang adil. Nah, sehingga jamaah yang pertama apa? Dengan ru'yatul hilal. Kalau sudah melihat hilal, maka sudah cukup untuk menetapkan masuknya Ramadan. Walaupun 1 orang. Cuma gini jamaah sekalian, kalau misalkan ada seseorang dia menghabarkan dirinya telah melihat hilal, datang ke kodi, ternyata hakim menolak persaksiannya misalkan. Maka jamaah sekalian, apa kewajiban dia? Apakah dia tetap diwajibkan puasa atau tetap ikut keputusan pemerintah jemaah? Maka dalam hal ini ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan boleh baginya untuk puasa, dan kalau Idul Fitri boleh buka, tapi rahasia. Jangan ngajak-ngajak orang. Ini pertama. Yang kedua dia mengatakan kalau puasa boleh, tapi kalau Idul Fitri harus dengan pemerintah. Pendapat yang ketiga mengatakan wajib tetap ikut pemerintah. Apa hujahnya ya masalin? As-saumu yauma yasumun wal fitru yauma yuftirun. Jadi puasa itu ketika kebanyakan orang-orang sedang berpuasa, dan beridul fitri pun ketika kebanyakan orang sedang beridul fitri. Sehingga Syekhul Islam berhujjah dengan hadis ini bahwasannya puasa dan Idul Fitri adalah bersama dengan pemerintah. Kenapa jemaah sekalian? Karena tidak mungkin kita bisa puasa dan Idul Fitri dengan mayoritas masyarakat kecuali kalau kita ikut ketetapan pemerintah seperti itu. Jadi yang pertama jemaah sekalian dengan cara apa? Ru'yatul hilal. Kemudian jemaah sekalian, kalau misalkan di satu negara Muslim sudah melihat hilal, apa kemudian negara yang lain wajib ikut? Pendapat yang sahih, yang tepat, setiap negara berpatokan dengan matlaknya masing-masing, tempat orbitnya hilal sendiri-sendiri. Itu yang tepat. Walaupun ada yang mengatakan apa? Kalau sudah ada yang melihat, maka wajib negara yang lain ikut. Ada yang mengatakan apa? Kalau matlaknya sama baru, tapi kalau tidak. Tapi pendapat yang tepat, setiap negara berpatokan dengan matlaknya masing-masing. Ini jamaah sekalian kalau masih ada matahari yang terlihat. Bagaimana kalau misalkan satu negara ternyata matahari tidak muncul sama sekali?
Contoh seperti di kutub. Karena di waktu tertentu matahari nggak muncul. Jadi kondisinya apa? Semuanya malam. Misalkan. Maka jamaah sekalian pertanyaan, apa kewajiban orang yang tinggal di situ? Apa kemudian nggak perlu puasa? Jawabannya tetap wajib puasa. Bagaimana cara apa? Cara puasanya, atau bagaimana patokan dia waktu untuk berpuasanya? Jawabannya jamaah sekalian, kalau memang tidak ada waktu paginya, maka kewajiban mereka adalah ikut ketetapan ya, puasa negara Islam terdekat. Kalau misalkan ada beberapa negara Islam, mana yang paling dekat? Maka kewajiban mereka adalah ikut dengan standar puasa negara Islam terdekat. Tapi kalau seandainya misalkan masih ada siangnya, walaupun hanya 2 jam atau 3 jam misalkan, maka bagi mereka tetap berpatokan dengan apa? Ketentuan waktu puasa di negerinya sendiri. Walaupun puasanya hanya 3 jam. Ya. Habis apa? Habis apa namanya? Sahur, tidur 4 jam tahu-tahu apa sudah buka. Itu boleh, enggak masalah. Ya. Atau sebaliknya misalkan ternyata siangnya 23 jam. Ya. Bukanya cuma 1 jam. Buka baru makan apa? Fried chicken, belum habis sudah puasa lagi. Misalkan. Ya. Maka kalau seperti ini kondisinya, tetap dia harus puasa berpatokan dengan apa? Waktu di negaranya. Cuma kalau misalkan tadi waktunya sangat panjang, boleh baginya untuk berbuka. Nanti diqadha di hari berikutnya. Cari waktu yang kebalikannya. Atau mungkin ya waktu yang standar ya. Bulan tahun tertentu misalkan ternyata waktunya standar. Segera puasa. Segera apa? Diqadha seperti itu. Iya. Kemudian masalah yang kedua, dengan menyempurnakan Sya'ban 30 hari atau Ramadan 30 hari. Ustaz, bagaimana dengan cara hisab? Jawabannya hisab itu jamaah, kalau dijadikan hanya sebagai pembantu untuk memudahkan saja, tapi bukan patokan utama, tidak masalah. Tapi kalau dijadikan patokan utama, maka ini yang dikritik oleh para ulama. Jadi kalau kita menjadikan standar sebagai apa? Hal yang memudahkan saja untuk membantu, maka tidak masalah. Tapi kalau dijadikan patokan utama, maka inilah yang dikritik oleh para ulama. Catatan. Setiap negara berpatokan dengan matlak atau tempat orbit bulan masing-masing. Yang kedua, berpuasa dan berlebaran berbarengan dengan pemerintah. Ini tepat. Kemudian ikhwan wa akhwati fillah, bagaimana dengan syarat wajib puasa? Maka syarat wajib puasa yang pertama Islam. Nah, sehingga jamaah sekalian, kalau seandainya ada seorang kafir dia nekat ingin puasa, maka tidak sah. Misal contoh, ada seorang muslim istrinya ahlul kitab, Yahudi atau Nasrani. Karena dalam rangka ingin menghormati suaminya ikut puasa, maka tetap puasanya tidak sah. Kenapa? Karena syarat sahnya puasa itu harus Islam. Yang kedua, berakal. Jadi kalau misalkan gila, puasanya nggak sah. Kalau pikun, sah tidaknya? Tidak sah. Tapi jamaah sekalian, pikun ada 2. Jadi pikun itu ada 2. Pertama, pikun yang permanen. Kalau pikunnya permanen, maka kewajiban mereka apa? Nggak ada. Jadi kalau pikun permanen, maka dia ghairu mukallaf. Seperti anak yang ideal. Tidak ada kewajiban apapun. Puasa tidak wajib, sholat tidak wajib, selesai. Tapi kalau pikunnya kadang-kadang, maka ya, kewajiban dia apa? Fidyah. Karena puasa nggak mungkin. Pagi hari puasa 2 jam, lupa makan 1 piring. Ingat puasa lagi 3 jam, lupa lagi puasa 3 piring. Makan 3 piring ya percuma. Maka kewajibannya apa? Berbuka tapi diganti dengan fidyah. Kemudian jamaah sekalian yang ketiga, sudah balik. Tapi ini sekali lagi syarat sah. Artinya kalau ada seorang anak yang belum balik dan dia sudah tamyiz tapi milih puasa, maka puasanya tetap sah. Kemudian yang keempat, mengetahui akan wajibnya puasa. Artinya dia tahu hari ini masuk Ramadan. Kalau tidak wajib. Kemudian sehat.
Jadi kalau sakit tidak wajib. Tapi ya masalahnya, kalau misalkan ada orang yang sakit, dia pilih untuk berpuasa, sah tidak puasanya? Sah tidak? Sah. Mana yang terbaik? Mana yang terbaik? Puasa atau tidaknya? Jadi sakit itu ada 3 kriteria. Yang pertama ada sakit yang ringan. Dalam artian dengan tetap berpuasa tidak ada pengaruhnya. Contoh misalkan hanya ketusuk apa? Jarum. Nah, dia lagi jahit pakaian yang bolong, kemudian ketusuk, keluar darah sedikit. Waduh, ini sakit. Kemudian pilih puasa, ini nggak bisa. Ya. Atau flu yang ringan. Maka sakit yang seperti ini tidak membolehkan seseorang untuk buka, nggak boleh. Yang kedua sakit yang dengan tetap berpuasa akan berpengaruh dengan sakitnya. Ada kalanya sakitnya semakin parah, ada kalanya sembuhnya semakin lama. Maka kalau kondisi seperti ini dianjurkan untuk berbuka. Yang ketiga sakit yang dengan dia puasa akan menyebabkan kecelakaan, mungkin meninggal atau mungkin binasa. Maka yang ketiga ini jamaah sekalian wajib baginya apa? Untuk berbuka dan tidak boleh puasa. Tidak boleh puasa seperti itu. Iya. Kemudian masalah yang keenam, menetap. Sehingga kalau kondisinya safar, maka tidak wajib. Tapi kalau misalkan ada seorang musafir, dia pilih puasa, sah tidak? Sah. Mana yang terbaik? Yang terbaik wallahu ta'ala a'lam dikembalikan kepada kondisi setiap orangnya. Kalau misalkan dia puasa kok kuat dan tidak banyak mengeluh, maka yang terbaik apa? Puasa. Tapi kalau dengan puasa kok banyak mengeluh, bahkan menjadikan dirinya malas untuk beribadah, maka yang terbaik buka. Yang terbaik buka. Dalilnya ya masalah dalilnya ini. Dulu Nabi dengan para sahabat pernah perang di bulan Ramadan. Dan itu kondisinya safar. Sebagian sahabat pilih untuk puasa, sebagian pilih untuk buka. Dan Rasulullah SAW tidak mencela yang buka, tidak mencela yang puasa. Kenapa? Karena Nabi melihat yang buka itulah yang terbaik buat mereka. Yang puasa itulah juga yang terbaik buat mereka. Sehingga artinya jamaah sekalian, kondisi yang terbaik dikembalikan kepada kemampuan setiap orangnya. Ini yang sahih. Kemudian jamaah sekalian, bagaimana dengan syarat sahnya puasa? Syarat sah puasa ada 2 macam. Yang pertama dalam keadaan suci dari haid dan nifas. Syarat ini adalah syarat terkena kewajiban puasa dan sekaligus syarat sahnya puasa. Yang kedua berniat. Dan niat sekali lagi jamaah artinya apa? Azmu ala fi'li syai'. Sengaja untuk melakukan sesuatu. Jadi artinya kalau kita ambil air dan sengaja untuk diminum itu sudah dianggap puasa. Makanya gini, kalau seseorang sengaja bangun di pagi hari jam 3 kemudian makan, maka perbuatan dia sengaja makan sahur itu sudah dianggap berniat puasa, sehingga tidak perlu untuk melafadzkan niat. Karena puasa tempatnya di mana? Di hati, di hati. Iya. Kemudian masalah yang catatan, niat tempatnya di hati. Yang kedua, waktu niat semenjak tenggelam matahari sampai sebelum terbit fajar shadiq. Iya. Kemudian masalah sekarang kita masuk rukun puasa. Rukun puasa ada 2 macam. Yang pertama niat, dan yang kedua menahan diri, menahan dari segala pembatal puasa dimulai dari terbit fajar shadiq sampai tenggelam matahari. Dan niat itu termasuk syarat plus rukun. Artinya jamaah sekalian, niat itu harus tetap ada sampai buka. Tidak boleh dibatalkan di tengah-tengah, nggak boleh. Kalau dibatalkan maka batal. Kemudian kita masuk pembatal puasa. Di antara pembatal puasa yang pertama makan dan minum dengan sengaja. Sehingga kalau tidak sengaja maka tidak batal. Oke. Yang kedua muntah dengan sengaja. Masukkan jari kemudian muntah maka batal. Tapi kalau misalkan naik kendaraan mabuk kemudian muntah nggak batal. Kecuali kalau misalkan muntahannya ditelan kembali. Tanggung misalkan, ditelan, ini batal. Tapi kalau tidak sengaja tidak batal, tidak batal. Yang ketiga haid dan nifas.
Walaupun jamaah sekalian kurang 2 menit keluar darah haid, batal. Ya. Tetap apa? Batal. Jadi jangan kemudian berpatokan, oh nanti sajalah, diceknya setelah adzan. Enggak, kalau memang sudah kerasa itu keluar, dicek. Dan kalau memang sudah keluar berarti puasanya batal seperti itu. Dan wajib apa dikodok nanti di hari berikutnya atau di hari apa di luar bulan Ramadan ya. Di luar bulan Ramadan seperti itu. Kemudian yang keempat, berhubungan badan. Sehingga berhubungan badan antara suami dan istri yang dilakukan di bulan Ramadan, di siang hari di bulan Ramadan, dan batalnya gara-gara berhubungan badan, maka satu, puasanya batal, kemudian wajib bayar kafarah. Sehingga kewajiban orang yang batal gara-gara berhubungan badan, pertama mengganti hari tersebut dengan puasa, yang kedua tambah kafarah. Apa kafarahnya? Pertama, memerdekakan budak. Dan budak sekarang tidak ada. Yang kedua apa jemaah? Puasa dua bulan secara berturut-turut. Kalau ini nggak bisa, memberikan makan 60 orang fakir atau miskin. Kalau ini nggak mampu, gimana jemaah? Kalau tidak mampu gugur. Tapi pertanyaan gini ya, apa kemudian kalau misalkan setelah itu dia jadi orang kaya, apakah kemudian wajib untuk membayar fidyah? Yang sahih, yang tepat tidak. Kenapa? Karena memang sudah gugur seperti itu. Jadi kalau sudah gugur sudah selesai seperti itu. Tetapi jamaah sekalian, berhubungan badan yang mewajibkan kafarah itu syaratnya kurang lebih ada 3 macam. Pertama, batalnya gara-gara apa? Berhubungan badan. Jadi kalau misalkan suami istri sudah batal terlebih dahulu karena mereka musafir. Musafir boleh nggak puasa. Akhirnya apa? Mampir di hotel siang hari berhubungan badan. Apa kemudian ada kafarahnya? Tidak. Kenapa? Karena mereka sudah batal terlebih dahulu gara-gara apa? Safar. Ustadz, kalau diakal-akali boleh tidak? Suami istri nggak tahan. Kemudian ngajak istrinya, "Mi, ayo kita safar yuk." Boleh tidak, Jemaah? Ya. Silang pendapat. Syekh Abu Malik Kamal membolehkan, tapi sebagian ulama yang lain tidak membolehkan. Mereka mengatakan ini khawatir termasuk bentuk akal-akalan saja. Kenapa? Karena tujuan utamanya apa? Berhubungan badan seperti itu. Jadi yang terbaik hindari. Jadi yang masalahnya gini. Pertama, batalnya gara-gara hubungan badan. Yang kedua, dilakukan di siang hari. Jadi artinya kalau dilakukan di malam hari tidak batal. Tidak ada kafarahnya. Yang ketiga, dilakukan di bulan Ramadan. Artinya kalau di luar bulan Ramadan maka tidak ada kafarah. Contoh misalkan ada suami istri punya hutang puasa Ramadan. Kemudian mereka pas mengqadha di bulan Syawal nggak kuat. Akhirnya batal gara-gara berhubungan badan. Apa kemudian jamaah? Ya, karena ini statusnya puasa qadha Ramadan dan batal gara-gara hubungan badan sehingga ada kafarahnya? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena dilakukan bukan di bulan Ramadan seperti itu. Iya. Kemudian ikhwan wa akhwati fillah, sekarang kita masuk adab-adab puasa. Yang pertama, sahur. Iya. Rasulullah beliau bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Bersahurlah kalian karena di dalam makanan sahur ada barokahnya. Dan barokah itu artinya sidratul khair. Makanya masalah yang minum 1 gelas yang diminum ketika sahur itu beda keberkahannya, beda dengan 1 gelas yang diminum selain di waktu sahur. Itu beda. Sehingga artinya Mas Alian, usahakan kalau bisa kita sahur, usahakan. Yang kedua, menahan diri agar tidak melakukan perbuatan yang sia-sia, perkataan kotor dan semisalnya, yang termasuk hal-hal yang bertentangan dengan makna puasa. Rasulullah boleh mengingatkan, "Man lam yada' qaula zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan dusta dan malah melakukannya, konsekuensinya maka Allah tidak pandang lagi pada makan dan minum yang ia tinggalkan. Maka dalam hadis yang ini dikatakan apa? "Wa kam min sha'imin laysa min siyamihi illa al-ju'i wal atas."
Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidaklah ia dapatkan dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus. Kenapa? Ya tadi, puasanya hanya sekedar menahan makan dan minum, tapi yang lain tidak ditahan. Maka ini percuma. Ini percuma. Kemudian yang masalah yang ketiga, rajin melaksanakan berbagai kebajikan dan tadarus Al-Quran. Sehingga ketika kita dalam kondisi puasa, maka sangat dianjurkan untuk banyak-banyak menghatamkan Quran. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu jalla wa'ala ketika masuk Ramadan, beliau khatam berapa kali? 60 kali. Artinya satu hari dua juz. Dan itu mudah. Bahkan Utsman bin Affan pernah menghatamkan satu rakaat witir 30 juz. Itu Utsman. Sehingga artinya gini, kalau misalkan kita nggak pernah khatam di bulan Ramadan, maka tahun ini niatkan ya untuk khatam Quran. Masa jamaah sekalian seumur hidup nggak pernah khatam? Nah, ini kan masalah ya, ini masalah. Jadi usahakan untuk khatam, usahakan untuk khatam. Nah, kemudian masalah yang diantar adab yang lain, segera berbuka. Ini nggak ada tulisannya, segera berbuka. La yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitrah. Jadi manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan waktu berbuka. Kemudian yang masalah berbuka dengan rutub atau kurma. Atau dengan sesuatu yang mudah didapatkan, silakan. Kalau ada kurma mudah silakan, kalau tidak ada kurma, kalau tidak ada maka apapun yang didapatkan. Kemudian masalah membaca doa setelah ketika akan berbuka puasa. Di antara doa yang dianjurkan, zahabat dhama'u wa talatil uruqu wa tabatal ajru insya Allah. Dan doa ini jamaah dibaca kapan? Setelah minum. Jadi pas minum baca bismillah, pas buka baca bismillah. Ketika minum, setelah itu baru baca. Ya baru baca. Tetapi jamaah sekalian, dibolehkan membaca doa yang lain tanpa meyakini kekhususan redaksinya. Boleh, tidak masalah. Ya, kenapa? Karena terkait hadis ini pun zaman dikritik oleh para ulama. Walaupun Syekh Albani mengatakan apa? Ya. Hadis ini hasan. Ya. Tapi sebagian yang lain mengkritik. Bahwasanya ini juga lemah. Sehingga mereka mengatakan hukum asalnya boleh doa dengan doa apapun tanpa mengkhususkan apa redaksinya. Ini menurut sebagian para ulama. Di antaranya Syekh Mukbil ya, beliau mengatakan apa hadis ini juga lemah. Tapi memang jamaah sekalian kalau kita melihat mana yang lebih kuat, yang paling kuat ya ini. Zahabat dhama'u ya. Dhama'u ya, dhama'u wa tallatil uruqu wa tabatal ajru insya Allah. Ya. Kemudian jamaah sekalian, perkara-perkara yang dibolehkan bagi orang yang berbuka. Bagi orang yang berpuasa. Yang pertama, mandi agar dingin dan segar. Boleh, nggak masalah. Kalau seorang nggak tahan misalkan, maka solusinya silakan mandi. Ya. Maka tidak boleh buka. Contoh misalkan tukang bangunan, Ramadan tetap kerja. Maka ingat solusinya bagi mereka, mandi kalau pas kehausan, bukan buka. Kenapa? Karena kerja itu bukan udzur syar'i. Ya. Kecuali kalau nggak buka mati, ya silakan, nggak masalah. Jadi kalau dalam artian belum sampai tahapan seperti itu, maka tidak boleh berbuka. Yang kedua, berkumur-kumur dan istinsyak sekedarnya. Boleh, tidak masalah. Ya. Yang ketiga, bekam. Dan ini Islam pendapat, tapi yang sahih jamaah sekalian, bekam tidak membatalkan puasa. Namun ketika menyebabkan lemas, makruh. Tapi kalau tidak, maka boleh, tidak masalah. Kemudian yang keempat, mencium dan bermesraan dengan istri bagi yang mampu mengendalikan nafsunya. Kalau nggak mampu, jangan coba-coba ya. Khawatir malah akhirnya apa? Kena kafaroh. Ini masalah kan. Kemudian yang kelima, memasuki waktu subuh dalam keadaan junub, maka boleh tetap melanjutkan puasanya.
Kemudian yang keenam, menyambung puasa sampai sahur. Dan ini yang disebut dengan wisol. Tapi ingat, sampai sahur saja. Sahur makan. Yang berikutnya, membersihkan mulut dengan siwak. Boleh. Dengan pasta gigi. Boleh. Memakai wangi-wangian. Boleh. Memakai minyak rambut. Boleh. Memakai celak mata. Boleh. Menggunakan obat tetes mata. Boleh. Memakai inhaler. Boleh. Disuntik. Boleh. Kalau suntiknya obat. Tapi kalau suntiknya vitamin maka tidak boleh. Kemudian masalahnya, kewajiban bagi orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Orang yang meninggalkan puasa ada dua macam. Yang pertama, tidak berpuasa tanpa udzur syar'i. Yang kedua, tidak berpuasa karena ada udzur syar'i. Yang pertama, orang yang tidak berpuasa tanpa udzur syar'i, maka tidak ada kewajiban baginya kecuali bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Ya. Kemudian yang kedua, orang yang tidak berpuasa karena ada udzur syar'i. Yang pertama, jika karena sakit, maka sakit ada dua macam. Yang pertama, sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya menurut keterangan dokter yang terpercaya, maka kewajiban orang yang sakit seperti ini adalah membayar fidyah. Bayar fidyah. Yang kedua, sakit yang masih diharapkan kesembuhannya. Kewajiban orang yang seperti ini adalah mengganti puasa di hari yang lain jika sakitnya sudah sembuh. Catatan. Fidyah ada dua macam. Pertama, bisa dengan makanan yang siap saji dan standarnya mengenyangkan. Contohnya nasi padang, nasi warteg boleh, tidak masalah. Jangan nasi kucing, ya, nggak boleh. Setiap hari yang tinggalkan kewajibannya memberikan makan satu orang fakir atau miskin sekali makan saja. Apa? Sekali makan saja. Sekali makan saja. Kalau ingin 3 kali, itu urusan dia. Kewajibannya cuma satu. Yang kedua, dengan bahan mentah. Standarnya satu orang fakir atau miskin diberikan 1,5 kg beras jika ikut standar 1 sok 3 kg. Tapi kalau ikut standar 2,5 berarti 1,25. Untuk setiap hari yang ditinggalkan dan dianjurkan ditambah lauk pauknya. Berikan sarden atau telur sudah cukup. Kemudian yang masalah yang fidyah tidak boleh berupa uang. Kecuali kalau titipkan uang ke penyalur, minta dibelikan apa? Nasi, itu boleh. Jadi yang disalurkan kepada fakir miskin tetap berupa makanan. Tapi kalau langsung berupa uang tidak sah. Tidak sah. Yang berikutnya, fidyah hanya diberikan kepada fakir atau miskin. Tidak boleh ke anak yatim kecuali jika mereka fakir dan miskin. Karena ingat ya, anak yatim tidak mesti apa? Fakir. Tidak mesti miskin. Ada anak yatim orang tuanya kaya raya. Maka anaknya belum tentu miskin. Ya, kan dapat warisan. Kemudian orang yang tidak mampu berpuasa secara permanen seperti orang yang berusia lanjut, maka bayarnya apa? Fidyah. Yang berikutnya, wanita hamil dan menyusui yang berat menunaikan qada puasa karena banyaknya utang puasa sebab keseringan hamil dan menyusui, maka silakan bayar fidyah. Catatan, wanita hamil dan menyusui yang mampu membayar qada puasa karena jumlah utang puasa tidak terlalu banyak dan rencana hamil berikutnya masih lama, baiknya memilih qada puasa bukan fidyah. Kemudian jamaah sekalian, jika seseorang meninggal memiliki hutang puasa, maka kondisinya tidak terlepas dari dua keadaan. Yang pertama, jika sakitnya tidak diharapkan kesembuhannya, maka kewajibannya adalah fidyah. Contoh, ada seseorang yang tidak berpuasa 3 hari di bulan Ramadan karena sakit yang permanen, kemudian meninggal dunia, maka kewajibannya adalah membayar fidyah dan diambil dari uang si mayit. Dan jika meninggalkan warisan, maka dianjurkan, jika tidak meninggalkan warisan, maka dianjurkan bagi ahli warisnya untuk membayarkan fidyahnya. Yang kedua, jika sakitnya masih diharapkan kesembuhannya, maka kewajiban orang seperti ini adalah mengqadha ketika sudah sembuh. Tetapi ketika tidak ada kesempatan untuk mengqadha kemudian meninggal dunia, maka tidak ada kewajiban apapun baginya. Begitu pula untuk ahli warisnya. Contoh gini jamaah, ada orang yang sakit, kata dokter
sakit ini mungkin diharapkan kesembuhannya. Akhirnya masuk Ramadan gak puasa, selama 15 hari meninggal. Apa kemudian jamaah? Wajib diqodhokan atau wajib difidyahkan? Jawabannya tidak. Atau bahkan sampai keluar Ramadan gak puasa, Syawal masih sakit, bulan berikutnya masih sakit, kemudian meninggal dunia. Apakah jamaah kemudian wajib untuk dibayarkan qodhonya? Tidak. Kenapa? Karena si mayit tidak punya kesempatan untuk mengqodho. Tetapi jika ada kesempatan untuk mengqodho namun tidak segera mengqodho sehingga akhirnya meninggal dunia, maka ketika itu disyariatkan bagi ahli warisnya untuk mengqodho puasanya. Jika ahli waris atau walinya tidak mampu, maka bisa dibayarkan fidyah dari harta si mayit. Misal jamaah sekalian, masuk Syawal sembuh, berikutnya sembuh, tapi tidak segera apa? Diqodho, akhirnya meninggal. Maka tatkala itu ahli warisnya atau walinya mengqodhokan. Kalau tidak mampu, ya sudah fidyah, ambilkan dari uang si mayit seperti itu. Kemudian masalah yang kedua karena safar. Bagi musafir maka dibolehkan untuk tidak puasa dan kewajibannya untuk mengqodho di hari yang lain. Kemudian mana yang terbaik? Jawabannya tadi ya, disesuaikan dengan kondisi setiap orangnya. Kalau dengan puasa tetap dia kuat dan tidak mengeluh, maka yang terbaik apa? Puasa. Tapi kalau dengan puasa mengeluh, maka yang terbaik apa? Berbuka. Yang ketiga, wanita hamil dan menyusui. Bagi wanita hamil dan menyusui, maka dibolehkan baginya untuk tidak berpuasa dan kewajibannya adalah tetap mengqodho jika masih mampu mengqodho. Tetapi jika tidak mampu, maka boleh baginya untuk membayar fidyah. Kemudian yang terakhir, orang tua yang sudah sepuh. Maka orang tua yang sudah sepuh boleh untuk tidak berpuasa dan kewajibannya adalah membayar fidyah seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya, demikian jemaah sekalian, ini ringkasan terkait fikih puasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya sebelum ditutup, kita seperti biasa kita buka tanya jawab. Dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kalau puasa sunnah itu orang-orang biasa gitu kan. Ketika ditanya, sampai nanti ke teman saya begitu banyak hari ini atau Kamis, saya mau nawarin makanan, mau izin, sudah makan siang dulu. Mereka menjawab, maaf saya lagi niat. Nah, begitu pun di bulan suci Ramadan kadang memang ada yang sebenarnya, bro hari ini puasa enggak? Kadang teman saya kan muslim, kenapa muslim? Mungkin menanya dulu kepada saya, apakah aku sedang puasa atau tidak? Itu saya jawab insya Allah. Nah, pertanyaan saya yang pertama, bagaimana menjawabnya ketika puasa sunnah supaya tidak terjadi riya ataupun tidak ada orang yang tahu kalau kita sedang berpuasa. Yang kedua, bagaimana menjawab sedang puasa di bulan suci Ramadan? Mungkin itu saja. Nah, ya jamaah sekalian, gini. Ibadah apapun yang kita kerjakan memang idealnya yang terbaik dirahasiakan. Karena memang jamaah sekalian ada hadis yang menunjukkan ya, 7 kelompok yang mereka mendapatkan naungan Allah. Di antaranya orang yang merahasiakan. Cuma gini jamaah, kalau dia ditanya bagaimana, dia puasa Senin, ditanya, antum puasa tidak? Maka jamaah sekalian, kalau ditanya tetap wajib jawab, oh iya saya puasa. Nggak boleh kemudian, oh saya nggak puasa, bohong. Ustaz tapi saya takut riya. Enggak. Kalau memang ditanya, ya enggak masalah jawab. Yang nggak boleh itu kalau tidak ada yang nanya, kemudian dia cerita sendiri. Oh, masya Allah ya di sana itu warungnya buka, tapi sayang sekali, an lagi puasa. Ini kan sengaja. Tapi kalau ditanya tetap jawab. Oh iya,
alhamdulillah Anda lagi puasa. Dan ini tidak mengurangi keikhlasannya. Tetap menjaga apa niat. Tapi kalau tanpa ditanya jangan apa? Jangan sampaikan. Sudah. Tapi kalau ditanya tetap apa? Jawab. Antum lagi puasa? Iya, Anda lagi puasa, alhamdulillah. Dan nggak masalah, tidak masalah seperti itu. Ya. Soalnya kalau misalkan kita jawabnya satu, saya nggak puasa, bohong. Atau misalkan, saya lagi nggak makan. Ditanyanya puasa, saya lagi nggak makan, kan nggak nyambung. Jawab saja, nggak masalah. Saya iya lagi puasa, alhamdulillah. Ini terbaik. Misal kita bisa makan, kita sempat perjalanan saudara ataupun teman, biasanya kan menawarkan makan siang ataupun mungkin makan sore. Nah itu bagaimana menanggapi kita lagi puasa sunnah misalnya? Iya, iya aja masalahnya. Kalau misalkan kita lagi puasa sunnah, kemudian ditawari apa? Makanan. Makanya masalahnya boleh baginya untuk tetap tidak berbuka, nah masalah boleh. Tetapi nanti caranya mendoakan. Dan ini juga dibawakan oleh Imam Nawawi dengan kata untuk solihin. Kalau dia lagi puasa, kemudian ditawari makanan karena dia bertamu, maka boleh dia mengatakan apa? Lagi puasa dan mendoakan, nggak masalah. Ya. Cuma gini, kalau puasanya sunnah, mana yang terbaik dilihat. Kalau sahibul bait menghendaki kita makan dan suka kalau kita makan, maka batalkan. Tapi kalau misalkan dalam hal ini sahibul bait tidak masalah, mempersilahkan. Maka silakan tetap melanjutkan, kemudian doakan. Ini kalau sunnah. Kalau wajib, jelas nggak boleh dibatalkan sama sekali. Sampaikan saja, Anda lagi puasa wajib. Kemudian doakan seperti itu. Tapi kalau puasa sunnah dilihat kondisi. Kalau sahibul bait dalam artian menghendaki kita makan karena sudah capek-capek membuat masak makanannya, sudah bakar kambing guling, ternyata nggak mau makan, maka buka saja, nama masalah. Tapi kalau misalkan dalam artian sahibul bait memberikan pilihan, antum lagi puasa, yaudah nanti aja makannya pas buka bareng-bareng, maka nggak masalah. Tapi doakan seperti itu. Ya, wallahu ta'ala alim. Saya punya ini bintang puasa sebanyak 3 kali Ramadan. Tahun pertama saya hampir, tahun kedua dan ketiga saya menyusui dengan jumlah hutang puasa seperti itu. Lebih baik membayar puasa dengan bayar atau tidak. Iya, Mas, tadi di sini disebutkan wanita hamil. Coba dilihat lagi, jemaah. Terakhir. Sebelumnya. Wanita hamil dan menyusui yang berat menunaikan qada puasa karena banyaknya utang puasa, maka boleh apa? Fidyah. Ya. Tapi wanita hamil yang menyusui dan menyusui yang masih mampu membayar qada karena qada puasa karena jumlah utang puasa tidak terlalu banyak dan rencana hamil berikutnya masih lama, baiknya memilih qada puasa. Ini berarti 90 hari. Banyak tidak, jemaah? Lumayan, ya. Jadi artinya gini, jemaah. Memang yang sahih kalau dia mampu untuk mengqadha. Tapi kalau kiranya jumlahnya sangat banyak dan memberatkan misalkan, maka solusinya apa? Fidyah. Solusinya fidyah seperti itu. Tapi kalau utang puasanya sedikit, tetap qadha. Qadha seperti itu. Ya. Jadi silakan kalau ingin dalam artian pilih untuk fidyah, ya silakan, enggak masalah karena sangat banyak. Banyak seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.
berkaitan dengan ada subuh di rumah sekitar saya. Itu ada salah satu masalah yang ada itu dianjurkan. Jadi apakah mereka rujaknya karena mungkin di Indonesia itu terlambat 20 menit atau seperti apa gitu. Jadi masjid-masjid yang lain itu sudah selesai melaksanakan sholat, Baru azan. dia baru azan. Nah, dan itu selama itu saya sering memanfaatkan ketika saya bangunnya sholat di masjid-masjid yang lain itu karena saya mengajar sholat apa itu fajar, maka saya memakaikan itu. Nah, Biasanya nanti dapatkan sholat fajar. nah, Berkaitan dengan puasa, apakah nanti ini saya mengikuti yang mana itu? nah, jamaah sekalian. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan bermesraan dengan istri di bulan Ramadan. Ini kita berbicara kita kuat menahan gitu ya. Kalau kuat. Ya, ya. Kita berbicara batasannya seperti apa? Nah. Apakah sampai boleh mencium, maaf, mencium Ya. dan apa itu memegang Nah. yang lainnya. Nah. Nah. Ya jamaah sekalian, ada dua pertanyaan. Pertama terkait tentang mana yang menjadi patokan kita ketika apa? Sahur. Apakah masjid yang ada terlambat atau masjid yang adanya diawalkan? Jawabannya gini, patokannya mana masjid yang tepat waktu. Bukan yang paling lambat atau yang paling duluan. Tapi mana yang paling tepat waktu. Memang gini jamaah, terkait jadwal subuh di tempat kita, ya, ini apa jamaah? Terjadi kontroversi. Ya. Artinya apa? Memang silang pendapat, ada yang mengatakan lalu maju. Bahkan Masjid Tarjim mengatakan kurang lebih berapa? 10 menit kalau nggak salah. Ya. Sebagian teman-teman yang mereka langsung membuktikan pun sama jawabannya, terlalu cepat. Ya. Sehingga gini, patokannya berapa itu yang jadi masalah jemaah. Apakah 20 menit atau 10 menit? Ada yang mengatakan kurang lebih ya 20 menit atau 25 menit. Ya. Sehingga mereka milih untuk mengakhirkan dengan keyakinan bahwasanya adzan yang ditetapkan oleh pemerintah itu belum waktunya. Ya. Sehingga gini, kalau benar-benar kita membuktikan secara pasti memang belum masuk subuh, maka boleh. Tapi kalau misalkan hanya ikut-ikutan karena hawa nafsu, oh karena ini lambat, ini enak, ini nggak boleh seperti itu. Makanya gini, kalau untuk sahur, untuk hati-hatian, misalkan, ya, maka tahan dulu sebelum apa masuk subuh. Walaupun misalkan itu yang tepat, misalkan tetap untuk jaga-jaga sebelum beberapa menit adzan sudah tahan, seperti itu. Kenapa? Karena ini juga belum pasti. Kecuali kalau antum tahu persis pasti terbitnya jam berapa, silakan, tidak masalah. Tapi ini kan belum tahu. Ya. Apakah diundurnya gara-gara karena mungkin kesiangan terus muadzinnya? Kita kan nggak tahu. Atau keyakinan seperti apa? Itu harus tahu dulu. Kalau mereka membuktikan, berani bersumpah, saya membuktikan bahwasannya memang waktunya telat, lebih cepat 20 menit. Ya sudah, pegang nama sana. Pengucapannya seperti itu. Tapi kalau hanya sekedar dugaan-dugaan saja, maka kita pegang yang lebih hati-hati. Jaga-jaga sebelum adzan subuh mereka yang terlambat tadi sudah berhenti. Artinya apa? Dengan adzan yang biasa sudah berhenti seperti itu. Untuk hati-hatian. Ya. Kenapa? Perkaranya belum pasti seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua jemaah sekalian, yang kedua, standarnya seperti apa? Orang dianggap dibolehkan untuk bermesraan dengan istri kalau dia mampu untuk menahan. Jawabannya tadi bercumbu, bermesraan itu seperti apa jemaah? Muqaddimah apa? Cima. Ya ciuman. Karena ciuman. Ya. Cuma tadi
bagi orang yang mampu menahan syahwatnya. Contohnya Rasulullah. Kalau kita kayaknya sulit jemaah. Sudah pegang-pegang pun sudah nggak kuat. Ya, maka jangan coba-coba kalau nggak pengen bayar kafaroh. Nggak pengen bayar kafaroh, jangan coba-coba seperti jamaah sekalian. Ya. Artinya kalau sekedar salaman itu tidak masalah, tapi kalau sudah bermesraan ini hati-hati. Ini hati-hati seperti itu. Tapi yang pertama tadi, bolehkah kalau misalkan satu ketika dia misalkan kesiangan tidurnya, bangun-bangun sudah adzan misalkan, adzan masjid apa biasanya, bolehkah kemudian dia makan? Kalau dia tahu persis adzan yang sekarang dikumandangkan belum masuk waktu subuh, boleh, silakan, tidak masalah. Tapi kalau misalkan antum masih ragu-ragu, maka jaga-jaga jangan makan ketika sudah adzan subuh seperti itu. Tapi walau alam jamaah, pendapatnya mengatakan terlalu cepat itu sahih juga. Jadi kalau patokannya adzan yang sekarang, insya Allah kalau antum masih makan masih dibolehkan. Tapi segera habiskan, segera habiskan seperti itu. Dengan keyakinan kita apa? Adzannya terlalu cepat seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Cukup ya. Demikian ya Mas Adian, mudah-mudahan kajian kesempatan malam hari ini bermanfaat. Kita tutup subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.